味道就寻常了。不可！老大，接住这个小和尚！ Sementara itu, Suzu yang baru menyadari kalau papan catur itu mampu menghipnotis siapapun pemainnya untuk melakukan own goal, akhirnya terpikir sebuah ide untuk memainkan catur itu dengan asal-asalan untuk menghentikan trik halusinasi yang sedang merasuki pikiran Duan Yanqing. Dan benar aja, gerakan tersebut otomatis menyelamatkan Duan Yanqing yang membuatnya langsung tersadar. Namun sebagai konsekuensinya, di sini Suzu harus meneruskan permainan tersebut. Bahkan Chongbian mengancam akan membunuhnya jika sampai tidak menyelesaikan permainan itu, yang mana Suzu sama sekali tidak mengerti cara bermain catur. Namun setelah mendapat bisikan goib dari Duan Yanqing sebagai balas budi untuk menentukan langkah selanjutnya, akhirnya Suzu pun mulai menjalankan bidak catur tersebut. Dan secara mengejutkan, karena Suzu tidak mempunyai kekuatan bela diri sedikit pun, dia tidak terpengaruh halusinasi di papan catur tersebut, dan berkat bantuan contekan dari Duan Yanqing, dia menjadi orang pertama yang mampu menyelesaikan permainan catur yang belum terpecahkan selama 30 tahun tersebut. Di sini ketika Suzu ingin berkata jujur kalau dirinya dibantu oleh seseorang, Duan Yanqing langsung melarangnya karena hal itu akan menimbulkan pro kontra yang mungkin bahkan bisa mengancam nyawanya. Sebagai hadiahnya, Chongbian langsung melemparkan Suzu ke dalam gua, di mana di sisi lain dari gua tersebut, dia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang bermeditasi, di mana kakek ini adalah guru dari Chongbian dan tetua Xingxiu, sekaligus pemimpin aliran Xiaoyao yang sudah puluhan tahun bertapa di tempat tersebut. Namun belum diketahui apa tujuannya, si kakek langsung menghilangkan semua aliran Shaolin yang ada di dalam tubuh Suzu dan menggantinya dengan jurus sakti Beiming miliknya, yaitu aliran yang sama dengan yang dipelajari oleh Duan Yu. Di sini si kakek lalu menjelaskan kalau dia telah mewariskan semua tenaga dalam dan ilmu yang sudah dia pelajari selama 70 tahun. Meskipun dirinya memiliki dua orang murid berbakat yaitu Chongbian dan ketua Xingxiu, namun dia menilai kalau kedua muridnya tidak masuk dalam kriteria, dan setelah melihat kepolosan serta sifat welas asih yang dimiliki Suzu, akhirnya si kakek mewariskan ilmu miliknya kepada murid perguruan Shaolin tersebut. Di sini Suzu justru sempat emosi dan berniat mengembalikan kekuatan yang telah diwariskan kepadanya setelah mengetahui aliran Shaolin yang selama ini dia pelajari telah dihapus dan diganti dengan aliran Xiaoyao milik si kakek, di mana hal itu dilakukannya karena dia adalah murid perguruan Shaolin dan tidak ingin mengkhianati gurunya. Namun dalam keadaan sakaratul maut, setelah si kakek menyerahkan seluruh tenaga dalamnya kepada Suzu, dia sempat meminta Suzu untuk menghabisi kesalahan terbesarnya yang tidak lain adalah muridnya sendiri yaitu ketua Xingxiu. Dia juga memberikan sebuah lukisan dan menyuruhnya untuk mencari seseorang yang berada di dalam lukisan tersebut, di mana orang itu memiliki kitab dunia persilatan yang akan membimbing dan menyempurnakan ilmu bela dirinya. Terakhir, beliau juga memberikannya sebuah cincin, yang mana cincin tersebut merupakan simbol dari pemimpin aliran Xiaoyao, yang artinya mulai hari ini Suzu resmi menjadi pemimpin aliran Xiaoyao generasi selanjutnya.
Sementara di luar, ketua Xing Xiu yang tidak terima karena justru orang luar yang mendapatkan warisan ilmu bela diri gurunya, di sini dia berkali-kali melancarkan serangan tanpa ampun kepada Zhong Bian. Sampai akhirnya Su Zhu dengan kekuatannya yang baru langsung menginterupsi pertarungan tersebut dengan membantu Zhong Bian dengan memberikannya sedikit tenaga dalam, yang mana hal itu langsung membuat ketua Xing Xiu terpental dan akhirnya pergi dari tempat tersebut. 快出手！ Melihat cincin yang berada di tangan Su Zhu, Zhong Bian lalu mengajaknya kembali untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum gurunya, di mana Zhong Bian lalu membuka lukisan yang sebelumnya dititipkan kepada Su Zhu, dan ternyata lukisan tersebut adalah patung wanita yang waktu itu ditemukan oleh Duan Yu di sebuah gua dan memang mirip dengan wajah Little Wang. 参见感恩师叔，众师侄感恩师叔的大恩呐！ 站起来，站起来！ Singkat cerita, satu persatu perguruan yang sebelumnya mengikuti kompetisi catur mulai membubarkan diri masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut, di mana Duan Yu juga harus berpisah dengan wanita pujaan hatinya untuk kedua kalinya. Di sini Duan Yanqing yang merasa malu melihat keturunan marga Duan yang selalu tergila-gila pada perempuan langsung menyerangnya untuk memberinya pelajaran. Namun Duan Yu justru dapat dengan mudah menghindari dan membalas serangan tersebut menggunakan jurus pedang 6 nadi. Singkat cerita, malam harinya ketika Duan Yu sedang beristirahat di tengah hutan, salah satu pengawalnya menceritakan kalau sewaktu dirinya menyelidiki kasus kematian ayah Murongfu yaitu Murongbo, mereka tidak menemukan jasad Murongbo dan hanya terdapat peti kosong di dalamnya. Dari sinilah Duan Yu mulai curiga kalau kematian Murongbo sengaja dipalsukan agar anaknya terus eksis di daratan tengah dan fokus membangkitkan dinasti Yan, sementara Murongbo sendiri membunuh para rivalnya secara sembunyi-sembunyi. Namun karena belum ada bukti yang valid, Duan Yu memilih untuk merahasiakan masalah tersebut. Di sisi lain, Su Zhu dalam perjalanannya kembali ke perguruan Shaolin menyempatkan diri untuk mampir di warung, di mana dia bertemu dengan Azi yang sebelumnya telah kabur dari dinasti Liao dan mengerjainya dengan memasukkan daging di sup milik Su Zhu yang ajarannya melarangnya untuk memakan daging. Saat itu juga, Azi dibuat terkejut ketika melihat gurunya yaitu tetua Xing Xiu muncul di hadapannya. 3年没有吃过肉，今天回你手上了。师傅，师傅，此地遇见你。 Di sini, tetua Xing Xiu lalu menanyakan perihal alat pengekstrak racun miliknya yang waktu itu dicuri oleh Azi. Namun belum sempat mendapat jawaban terkait di mana benda tersebut disembunyikan, tiba-tiba Murongfu muncul dan komen, pendekar kok beraninya sama cewek. Di mana tetua Xing Xiu yang tersinggung dengan omongan Murongfu yang terkesan nyelekit tersebut pun langsung menyerangnya. Terlihat pertarungan berjalan cukup sengit karena memang kedua orang ini sama-sama memiliki kekuatan yang cukup seimbang. Sampai pada akhirnya Azi yang melihat pertarungan itu dari jarak dekat harus kehilangan penglihatannya setelah tetua Xing Xiu mencipratkan air beracun tepat di matanya. Beruntung kepala besi yang sedari awal ada rasa terhadap Azi dan selama ini mengikuti ketua Xing Xiu pun langsung bergegas membawanya pergi. Sampai di sini, Azi masih belum menyadari kalau yang menyelamatkannya adalah pria yang tempo hari dia siksa karena matanya tidak bisa melihat. Tidak hanya itu, kepala besi juga memalsukan namanya agar penyamarannya tidak terungkap.
Keesokan harinya dalam perjalanannya kembali menuju ke dinasti Liao, mereka tidak sengaja bertemu dengan anggota sekte pengemis cabang Daren yang kebetulan sedang melintas di wilayah tersebut, di mana keadaan sempat memanas karena kepala besi telah dituduh sebagai penyusup. Meskipun kepala besi dengan mudah mengalahkan mereka semua, namun dia malah meminta maaf atas tindakannya dan menyuruh pemimpin Daren untuk tidak mengatakan tentang topeng besi yang dia pakai, di mana hal itu bertujuan untuk menyembunyikan identitasnya di depan Azi. 大家误会，不必介意。兄弟，不必如此。 Setelah mengetahui identitas kepala besi sebenarnya, di sini pemimpin Daren lalu berniat untuk membawa kepala besi ke kediamannya dan membantunya melepas topeng besi dari wajahnya. Tidak hanya itu, dia juga mengangkat kepala besi sebagai saudara angkatnya, bukan karena dia menghargai, namun pemimpin Daren sengaja melakukan hal itu untuk membantunya menjalankan rencana busuk yang telah dia susun dengan memanfaatkan kekuatan kepala besi. 全大哥，大哥发生什么事了？ 他们是什么人？刚才都是误会，都是误会。这位是大智分舵的拳舵主，仁义过人，我一向很钦佩的。 Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Murongfu, Little Wang, dan 4 pengawalnya yang sedang melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mereka diteror oleh kostum Halloween disusul kedatangan sekumpulan orang yang mengepung mereka, di mana orang-orang ini berasal dari sekte 72 pulau. Di sini pemimpin mereka lalu menyuruh Murongfu dan yang lainnya untuk segera bersujud sebanyak 1000 kali jika ingin selamat dan keluar dari wilayah tersebut. Di mana tentu saja permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Murongfu dan akhirnya geger geden pun terjadi. Di sini diperlihatkan orang-orang dari 72 pulau tersebut bukanlah lawan yang sepadan, yang hal itu dibuktikan ketika tidak ada satupun serangan yang berhasil melukai Murongfu. Bahkan pemimpin sektenya sekalipun yang bernama Wu Lauda terlihat kewalahan melawannya. Bahkan, Duanyu juga datang ke tempat tersebut dengan menggunakan langkah ringannya dan bermaksud menyelamatkan Little Wang yang disandra oleh salah satu anggota 72 pulau. Di tengah situasi tersebut, muncul seseorang yang sangat disegani oleh orang-orang dari 72 pulau, di mana orang tersebut menghentikan pertarungan dan menjelaskan kalau mereka semuanya salah paham. Lalu keesokan harinya ketika Murongfu dan yang lainnya hendak berpamitan untuk melanjutkan perjalanan, Wu Lauda, pemimpin dari 72 pulau, sempat mencegah Murongfu dan melihat kemampuan Murongfu, dia justru berkata kalau mereka membutuhkan bantuannya. Di sini Wu Lauda lalu menjelaskan kalau selama beberapa dekade ini, sekte 72 pulau sering ditindas oleh seseorang yang mereka sebut bocah tua Tianshan. Tidak hanya itu, mereka juga mendapat perlakuan tidak manusiawi dari bocah tua Tianshan yang telah menanamkan jimat kematian di setiap tubuh mereka. Di mana intinya, bocah tua Tianshan seperti memiliki remote yang dapat mengaktifkan racun tersebut dan menghabisi semua orang yang dia inginkan kapan saja. Awalnya Murongfu sempat menolak permintaan tersebut setelah peristiwa semalam di mana Murongfu yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba dikepung. Namun setelah mendapat pencerahan dari pengawalnya yang intinya dia akan membutuhkan aliansi sebanyak-banyaknya untuk membangkitkan kembali dinasti peninggalan leluhurnya, dengan pikiran terbuka akhirnya Murongfu bersedia untuk membantu mereka. 供各位差遣便是。段誉决意相助，大伙儿齐心协力。多谢段公子。 Setelah bersedia bergabung untuk membantu melawan bocah tua Tianshan, Wu Lauda lalu memperkenalkan satu persatu petinggi sekte 72 pulau, di mana dia juga memperlihatkan beberapa korban yang mendapat perlakuan kejam dari bocah tua Tianshan. Dia juga berkata kalau mereka mendengar rumor kalau bocah tua Tianshan saat ini sedang sakit, dan oleh karena itu mereka berkumpul untuk melakukan perlawanan. 老贼婆确实生了重病，奋起反抗，拼上面干一场！
Namun karena belum pernah ada yang melihat wujud asli bocah tua Tianshan, mereka melakukan patroli terlebih dahulu secara diam-diam, di mana salah seorang gadis kecil melihat aksi mereka dan tidak punya pilihan lain. Mereka akhirnya menculik gadis kecil tersebut karena mereka takut gadis tersebut akan melaporkan hal itu kepada bocah tua Tianshan. 每人向着女娲砍上一刀，是根缥缈锋，势不两立。 Disinilah terlihat perbedaan moral antara Duan Yu dan Murongfu, di mana Duan Yu yang berusaha menyelamatkan gadis kecil tersebut, sementara Murongfu terkesan bodoh amat dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ternyata Suzu yang tidak sengaja lewat dan dari tadi mendengarkan semua pembicaraan mereka langsung berinisiatif untuk membawa gadis tersebut pergi, yang membuat Wu Laoda langsung menyuruh bawahannya untuk menjaga setiap sisi pegunungan sementara dirinya bersama beberapa orang lainnya pergi naik gunung untuk mengejarnya. Di sini Suzu yang berlari tanpa arah justru mendapat perkataan yang tidak mengenakan dari gadis kecil yang barusan dia selamatkan, di mana bocil itu menjelaskan kalau umurnya sudah satu generasi di atas para tetua Shaolin. Lalu melihat cincin aliran Xiaoyao di jari Suzu, bocil tersebut langsung menuduh kalau Suzu telah mencuri cincin itu, di mana Suzu pun langsung menyangkalnya dan memberitahu kalau cincin tersebut diberi oleh seorang kakek tua setelah dirinya memenangkan pertandingan catur, di mana kakek tua itu mengaku sebagai pemimpin sekte Xiaoyao. Di sini Suzu lalu memberikan cincin aliran Xiaoyao kepada bocil itu karena merasa tidak pantas menjadi pemimpin aliran Xiaoyao. Tidak hanya itu, dia juga menyerahkan lukisan wanita yang waktu itu diberi oleh si kakek. Belum diketahui apa masalahnya, namun bocil itu justru membuang lukisan wanita tersebut. Karena memiliki suatu penyakit yang mengharuskannya meminum darah untuk menetralisir penyakit di dalam tubuhnya, bocil tersebut lalu menyuruh Suzu untuk segera berburu hewan dan mengambil darahnya. Namun perintah itu langsung ditolak karena seyogyanya seorang biksu yang memiliki budi luhur dilarang keras membunuh, memakan hewan, dan instal micet. Tidak ingin melanggar aturan tersebut, Suzu justru mengorbankan tangannya sendiri untuk digigit dan diambil darahnya. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba Wu Laoda bersama bawahannya muncul untuk menangkap mereka. Di sini Suzu baru menyadari kalau bocil yang barusan dia tolong bukanlah bocil sembarangan, di mana hal itu diketahui ketika si bocil mengetahui kelemahan musuh hanya dengan melihat dan mampu mengajari ilmu bela diri untuk melawan musuh yang mendekat. Lalu Suzu yang masih berusaha mengontrol tenaga dalamnya berusaha untuk mengeluarkan sesedikit mungkin kekuatannya, namun karena lawannya gerak terus, hal itu membuat Suzu jadi susah fokus dan justru tidak sengaja menghabisi mereka dan hanya menyisakan pemimpinnya yang sekarat. Di sini secara tidak langsung Suzu telah melanggar aturan pertama perguruan Shaolin, yaitu membunuh. Dalam rasa penyesalannya yang sangat mendalam, dia lalu bersujud di hadapan Wu Laoda untuk mengutarakan permohonan maaf atas apa yang telah dia perbuat. Di sisi lain, setelah puas menghisap darah orang yang meninggal karena tidak sengaja dibunuh oleh Suzu, bocil tersebut menunjukkan titik letak jimat kematian yang berada di tubuh Wu Laoda, di mana akhirnya Wu Laoda baru menyadari kalau ternyata gadis kecil yang waktu itu dia culik dan mengira hanyalah seorang pelayan, ternyata adalah bocah tua Tianshan sendiri, orang yang dia takuti selama ini. Di sini bocah tua Tianshan lalu berkata kalau dia secara berkala akan memberikan obat penawar untuk meringankan penderitaannya asalkan Wu Laoda menuruti perintahnya. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Wu Laoda pun bersedia untuk menjadi pengikutnya. Sedikit cerita,
Jadi sebutan bocah tua Tianshan bukan tanpa alasan, tetapi karena gadis ini memang sudah berumur 96 tahun meskipun bentuk badan dan wajahnya masih bocil. Di mana hal itu disebabkan karena sejak berumur 6 tahun, dia telah berlatih menggunakan jurus terlarang untuk meningkatkan kekuatannya secara abnormal. Yang mana efek sampingnya adalah setiap 30 tahun, dia akan kehilangan kekuatannya dan kembali menjadi bocil. Lalu setiap hari kekuatannya akan pulih sehingga dia bisa kembali ke wujud normalnya dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, pada waktu Wu Lauda menculiknya di halaman istana Lingqiu, sebenarnya bocah tua Tianshan sedang dalam masa pemulihan kekuatannya. Dan untuk mengelabuinya, dia dengan cerdik memilih untuk pura-pura bisu agar tidak dibunuh karena kekuatannya belum pulih. 我是天山童姥吗？ 天山童姥， 怎么说？ 姥姥饶命，我该死。 Balik ke cerita, Suzu yang baru menyadari kalau anak kecil yang waktu itu dia tolong adalah bocah tua Tianshan, pemimpin istana Lingqiu yang memiliki ilmu bela diri jauh di atasnya. Di sini dia lalu berniat untuk pergi kembali ke perguruan Shaolin untuk segera bertaubat, karena awalnya Suzu hanya ingin menyelamatkan seorang anak kecil yang ditindas oleh seseorang. Mendengar hal itu, bocah tua Tianshan pun langsung menghentikan Suzu dan menjelaskan kalau dia adalah kakak seperguruan dari kakek tua yang memberikan semua ilmu bela dirinya kepada Suzu, di mana dia juga masih membutuhkan bantuannya untuk menjaganya setidaknya 85 hari ke depan sembari mengajarkan Suzu cara untuk menggunakan kekuatannya. Karena selama ini dia mempunyai musuh yaitu adik seperguruannya juga yang menghitung dengan cermat kapan bocah tua Tianshan kembali menjadi bocil, sehingga cepat atau lambat dia pasti akan segera datang. 你也太小看我了。 姥姥，再乱杀无辜，小僧愿意留下来。 姥姥日后更有补报。 Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Xiao Feng yang masih mencemaskan Azi karena sampai saat ini anak buahnya belum menemukan keberadaannya. Selain itu, anak buahnya juga menceritakan alasan dinasti Liao terus menyerang dan memojokkan dinasti Song adalah karena dinasti Liao mempunyai wilayah yang dingin, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hasil bumi yang maksimal. Hal itu berbanding terbalik dengan daratan tengah milik dinasti Song yang memiliki tanah yang subur, sehingga setiap tahun sebelum musim dingin, mereka harus menyerang perbatasan untuk merampas hasil bumi untuk mempersiapkan musim dingin. 安定局面。不知是谁泄露了我的行为，损失惨重。 Oleh sebab itulah, karena menyangkut urusan perut rakyat dinasti Liao dan lagi pula Kaisar masih terus tahan badan untuknya dari tudingan menteri-menteri yang mempertanyakan jiwa patriotisme Xiao Feng yang notabene dibesarkan oleh pihak lawan, akhirnya Xiao Feng pun menyetujui permintaan untuk segera melakukan pergerakan. Namun sebelum berangkat, Xiao Feng sempat berpesan untuk tidak sembarangan membunuh dan hanya menakuti pihak dinasti Song saja. 传令下去，令各营准备粮草，调派兵马。是。 Singkat cerita, kenyataan tidak seperti yang diharapkan karena prajurit dinasti Liao diam-diam melimpai Xiao Feng dan menyerang dinasti Song di malam hari. Sehingga keraguan-raguannya tersebut justru membuat pihak dari dinasti Song lengah dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan besar. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil merebut pedang milik jenderal dinasti Song, di mana Xiao Feng langsung meminta mereka untuk segera mundur dari wilayah perbatasan dan melakukan gencatan senjata. 韩将军，乔帮主，此次大捷的消息传回大辽，就无需让其他将士。是。 Kembali ke Suzu dan bocah tua Tianshan yang kini sudah kembali ke bentuk dewasanya meskipun kekuatannya baru pulih 50%. Akhirnya ketakutan bocah tua Tianshan benar-benar terjadi di mana saudara seperguruannya berhasil menemukan keberadaannya. Orang ini bernama Li Qiusui, sama seperti bocah tua Tianshan, umurnya sudah mencapai 80 tahun dan karena masih leuga, saat ini dia menjadi salah satu dari selir Kaisar Tibet. 自数年前，怎么这次见面
Di sini Li Qiushui langsung menghajar kakak seperguruannya tersebut dan bahkan mengancam akan membunuhnya sebelum kekuatan bocah tua Tianshan pulih total. Bukan tanpa alasan, perseteruan antara mereka dimulai ketika mereka berdua sama-sama terobsesi dengan kakek tua Xiaoyao dan memperebutkannya satu sama lain. Sampai akhirnya bocah tua Tianshan sengaja merusak wajah Li Qiushui dan sekarang dia berniat untuk membalasnya. Disinilah Su Zhu dengan menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa, dia nekat membawa bocah tua Tianshan untuk pergi menyelamatkan diri. Namun alih-alih mencari tempat untuk bersembunyi, bocah tua Tianshan justru mengajak Su Zhu untuk pergi ke wilayah Tibet yang merupakan daerah kekuasaan Li Qiushui untuk sementara bersembunyi sembari memulihkan tenaga dalamnya dan akan kembali setelah kekuatannya pulih 100%. Sesampainya di sana, mereka lalu bersembunyi di gudang penyimpanan es dan untuk persediaan makanan, bocah tua Tianshan menangkap beberapa hewan dari taman kerajaan untuk persediaan darah beberapa hari ke depan. Di sini, bocah tua Tianshan juga memaksa Su Zhu untuk menyantap daging hewan yang baru saja dia curi untuk membuat Su Zhu melanggar aturan Shaolin dan meninggalkan ajaran lamanya. Yang mana tentu saja Su Zhu langsung menolak menyantap makanan tersebut dan memilih kelaparan. Melihat hal itu, bocah tua Tianshan lagi-lagi menggoda Su Zhu dan kali ini tantangan terakhir yaitu memberinya seorang wanita yang telah disirep sebelumnya.